Selamat datang dan bertemu kembali dengan Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Argumennya dibungkam Usman Hamid. Jenderal Gatot Nurmantio akan bicara PKI sampai mati. Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai bahwa kecemasan akan kebangkitan PKI merupakan suatu pemikiran yang sudah kedaluarsa. Pernyataan ini dilontarkan Usman Hamid di depan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dialah orang yang sering menyerukan nonton bareng film pengkhianatan G30S, terutama di lingkungan TNI. Dia juga termasuk orang yang sering mengkampanyekan akan kebangkitan PKI di Indonesia. Kecemasan akan kebangkitan PKI hingga harus dilakukan pemutaran film pengkhianatan G30S PKI merupakan suatu paradigma keamanan nasional era militer tahun 1960-an. Saat Perang Dingin terjadi, Amerika Serikat menanamkan doktrin pemberangusan peluang-peluang kepemimpinan yang berasal dari golongan kiri atau komunis. Menurut salah satu versi tentang peristiwa G30S PKI, doktrin semacam itu juga terjadi di Indonesia, yang menyebut Soekarno dikudeta dengan cara seperti itu. Seharusnya, tentara kita sudah mulai membangun pemahaman yang lebih strategis tentang geopolitik, pertahanan global dan regional, tentang ancaman-ancaman kedaulatan negara, ancaman terhadap perbatasan, pembangunan profesionalitas, dan pembangunan alutsista. Usman Hamid berpandangan bahwa seseorang tidak bisa dicap sebagai PKI hanya gara-gara mengabaikan seruan nonton bareng film pengkhianatan G30S PKI seperti anjuran Gatot Nurmantio. Itu adalah lompatan-lompatan logika yang menyederhanakan masalah. Jadi keliru kalau kemudian membangun logika lompat-lompat seolah-olah meminta penghapusan TAP MPRS tentang PKI. Itu pasti PKI, itu keliru fatal. Itu membodohi masyarakat. Menurut Usman Hamid, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian dalam polemik berkepanjangan. Pertama, tentang adanya film pengkhianatan G30S PKI itu sendiri. Dan yang kedua, yakni tentang paham komunisme atau Marxisme. Untuk yang pertama, film ini tidak benar diputar selama Orde Baru karena film ini diproduksi tahun 1981 hingga diputar sampai 1998. Pada era pemerintahan B.J. Habibie, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah mengumumkan bahwa film pengkhianatan G30S PKI dihapuskan dari kewajiban pemutarannya setiap tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan yang meminta penghentian film itu adalah PKI, siapa lagi kalau bukan mereka? Sungguh keliru. Justru dari dalam tubuh pemerintahan Habibie ketika itu memang mau meninjau ulang tentang film itu. Begitu juga dengan Menteri Pendidikan Yono Sudarsono saat itu juga membentuk tim khusus untuk memeriksa seluruh buku-buku sejarah yang dianggap mengandung muatan sejarah yang tidak benar. Apakah Pak Yuwono adalah PKI? Bukan. Orang terdidik dan profesor. Apakah Yunus Yosfiah PKI? Bukan. Dia adalah Jenderal Angkatan Darat. Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga ada usaha untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Padahal Gus Dur merupakan seorang kiai yang juga mantan ketua PBNU, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Itu Gus Dur yang mengajukan untuk menghapuskan TAP MPRS karena dianggap menjadi dasar bagi diskriminasi terhadap begitu banyak orang yang tidak salah tapi dianggap salah.
Gus Dur bukan PKI, Gus Dur anak kiai, dan Gus Dur sendiri adalah kiai. Sementara itu, Jenderal Purnawirawan Gatot yang juga hadir dalam talkshow bersama Rosiana Silalahi dengan tegas mengatakan, sampai mati pun dirinya akan terus berbicara tentang PKI. Iya, tentu saya akan berhenti. Kapan saya akan berhenti? Apabila tembakan salvo di telinga saya sudah tidak mendengarnya lagi. Untuk negara dan bangsa, saya akan maju terus, ujar Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Demikian pura-pura Pagar Lambe Sundel.